Baik, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya ya, Pak Landip. Hari ini Pak Landip mau menjelaskan ya tentang pembahasan pekerjaan kalian atau tugas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Ya, minggu lalu saya minta untuk mengerjakan di Google Form tentang tugas interaksi sosial. Nah, kita akan lihat bagaimana jawaban Anda dan untuk jawaban yang benar itu bagaimana. Nanti kita akan bahas bersama. Ya, sebelumnya kita akan lihat dulu di soal yang sudah saya bagikan melalui Google Form. Saya minta untuk membaca artikel yang ada di modul ya, di halaman 46 sampai dengan 47. Nah, saya akan review sedikit ini cerita dari artikelnya ini seperti apa. Baik, jadi di sini judul artikelnya adalah bermain perahu kertas. Isinya di sini ya, di sini ada dua orang yaitu Eko, ya ini Eko, mungkin yang kecil ini ya. Nah, Eko ini punya kakak ya namanya Sari. Ini. Nah, Eko ini ya di artikel itu dijelaskan dia saat itu ingin bermain ya dengan temannya namanya Dito. Tapi karena ada sebuah halangan, Dito tidak bisa bermain. Akhirnya membuat Eko ini kesal. Ya. Karena nggak jadi bisa bermain. Ya. Nah, akhirnya karena Eko ini merasa kesal, Sari kakaknya ini merasa kasihan. Ya. Dan akhirnya Sari berinisiatif untuk mengajak Eko untuk bermain bersama. Dan kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, kita akan lihat bagaimana tugas yang sudah saya berikan di Google Form ya. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana cara menjawabnya. Kita lihat dulu soalnya ya. Nah, ini memang kelihatannya seperti anak-anak ya. Anak-anak ya, saya akan pandu supaya kalian nanti bisa jelas dalam pembahasannya. Dan saya akan tunjukkan pertanyaannya terlebih dahulu ini. Sebutkan 3 contoh, ini yang pertama anak-anak ya. Sebutkan 3 contoh interaksi sosial dalam cerita di buku modul. Ya. Jadi 3 contoh interaksi sosial. Nah, Anda dalam mengerjakan tugas ini harus memperhatikan rubrik penilaian yang ada di halaman 49. Ya. Anda silakan buka di halaman 49. Nih. Untuk pertanyaan pertama ya, ini rubriknya anak-anak ya. Untuk skor paling tinggi adalah nilai 4. Jika Anda mampu menyebutkan 3 contoh interaksi sosial dengan tepat. Nih ya. Maka Anda mendapat nilai skornya maksimal, yaitu nilai 4. Nah, kita akan lihat jawaban Anda. Ini nama dan nama kelas nomor absen saya sembunyikan anak-anak ya. Jadi saya membahas langsung ke jawaban Anda. Baik, silakan perhatikan di sebelah sini yang saya cetak hijau ini ya. Di sini jawaban dari salah seorang anak ya. Sari berbicara dengan Eko, ini yang pertama. Apakah menurut kalian ini sebuah bentuk interaksi sosial? Sari berbicara dengan Eko. Nah, pengertian dari interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan ya. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, jadi harus ada kelihatan tindakan hubungan yang timbal balik. Kalau belum timbal balik, maka itu belum bisa disebut sebagai sebuah interaksi sosial. Seperti itu. Nah, kita lihat. Sari berbicara dengan Eko. Apakah di sini ada interaksi timbal balik? Kalau Sari saja yang berbicara dengan Eko, maka di sini bisa disebutkan bahwa interaksinya itu hanya satu arah. Ya. Nah, karena itu belum bisa disebut sebuah interaksi sosial. Kalau berbicara dengan Eko, Anda bisa tambahkan ya,
berbicara dengan Eko dan Eko menjawab pertanyaan Sari atau saling berdiskusi, ya, saling berbicara. Bisa ditambahkan keterangannya seperti itu. Sari dan Eko saling berbicara. Itu. Gimana, mengerti ya anak-anak ya maksudnya ya? Yang kedua coba ya. Eko dan Vito saling menelpon. Nih. Nah, ini yang betul. Jadi saling menelpon. Ya. Artinya ada timbal balik ya. Menelpon itu pasti dijawab. Kalau udah dijawab berarti ya dia berbicara dengan ini dong, apa namanya, pesan suara itu, gitu. Itu. Jadi itu tidak ada orangnya ya. Itu adalah mesin penjawab saja. Dan itu bukan interaksi sosial. Yang ketiga, Eko dan kakaknya Sari saling bermain perahu. Nah, ini saya ngerti maksudnya ya. Di sini maksudnya Eko dan Sari ini bermain perahu bersama, maksudnya begitu. Nah, inilah yang dua ini adalah contoh interaksi sosial ya. Dengan yang satu ini sebenarnya masih belum bisa dianggap interaksi sosial. Jadi harus ada hubungan timbal balik seperti itu. Baik, kita lihat jawaban yang lain anak-anak ya. Ini ada yang menjawab, saya tidak tunjukkan namanya anak-anak ya, jadi supaya tidak tahu ini punya siapa. Di sini dia menjawab, saya minta untuk 3 contoh interaksi sosial, tapi disebut interaksi kompetisi. Ini adalah bentuk dari interaksi anak ya. Jadi bukan dari contoh. Yang saya minta adalah contoh nyatanya. Ini adalah bentuk. Jadi ini kurang tepat ya, interaksi kompetisi, interaksi primer, interaksi sekunder, ini belum tepat. Yang atasnya coba kita lihat ya. Kita lihat di sini aja. Bermain genangan air, balapan perahu, membantu membuat perahu. Nah, siapa yang bermain, siapa yang membantu membuat perahu tidak tulis di sini. Nah, ini adalah jawaban yang sebenarnya kurang lengkap. Ya, anak-anak. Jadi ini bukan bentuk dari sebuah interaksi. Siapa yang melakukan ya, kemudian apakah di situ terjadi satu arah atau dua arah tidak dijelaskan. Tuh ya. Jadi itulah arti dari interaksi sosial. Bagaimana? Sudah dipahami ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Sabar dulu. Oke, berikutnya ini anak-anak ya, saya akan menjelaskan pertanyaan kedua. Buatlah penjelasan bahwa 3 contoh di nomor 1 di atas memang benar-benar bentuk dari interaksi sosial. Ini kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Coba kita lihat di modul ya. Jelaskan berdasarkan pengertian dari interaksi sosial. Jadi mengapa Anda menyebutkan yang 3 contoh ini adalah interaksi sosial? Penjelasannya di nomor 2 ini. Kita akan lihat jawaban Anda. Ini nomor 1 ya, jawaban nomor 1. Mereka ini ya, bukan mereka. Benar melakukan interaksi sosial karena adanya terjadi lah. Ini mohon nanti dibetulkan kata-kata seperti ini ya. Ini adanya terjadi, ini kenapa ini? Karena terjadi gitu saja. Interaksi sosial antara individu dengan individu, Sari dengan Eko, lalu Eko dengan Dito, sehingga menimbulkan adanya interaksi atau hubungan sosial di contoh-contoh pada nomor 1. Nah, di sini hanya mengulang kata interaksi dan hubungan, ya. Nah, hubungan itu sendiri bagaimana tidak diceritakan ya. Misalnya hubungannya antara Sari dengan Eko itu mereka saling berinteraksi dalam bentuk bermain bersama, ya, berbicara bersama, berdiskusi bersama. Nah, itu bisa dijelaskan seperti itu. Ya, tapi kalau dijawabnya adalah
terjadi interaksi ya, kemudian karena adanya interaksi sosial. Kan pertanyaannya, apa benar di situ ada interaksi sosial? Kan dijelaskan ya, harusnya dijelaskan apa itu interaksi sosial ya, bagaimana terjadinya. Nah, di sini kurang dijelaskan bagaimana interaksi itu terjadi. Gimana bentuk interaksinya, seharusnya dijawab seperti itu ya. Baik, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Ini anak-anak. Yang hijau ini ya. Karena mereka saling bermain bersama dan saling membantu. Nah, ini yang betul ya. Karena mereka saling bermain bersama dan saling membantu. Jadi inilah yang disebut dengan interaksi sosial. Contoh yang betul ya. Yang ketiga, jawabannya nomor 1, interaksi kompetisi. Eko berkompetisi dengan Sari dalam bermain kapal. Eko berbicara dengan Sari. Eko berbicara dengan Dito melalui telepon. Ini. Jadi, ini bisa kurang betul ya, sudah sedikit kelihatan bentuk interaksinya, tetapi seharusnya ditambahkan bahwa Eko berkompetisi dengan Sari, ini sudah betul ya. Kemudian Eko berbicara dengan Sari dan Sari saling berbicara, maksudnya Eko dan Sari itu saling berbicara. Nah, ini bentuk interaksinya seperti itu. Yang ketiga ini juga saling menelpon ya. Dan itulah contoh bagaimana cara menjelaskan bahwa di dalam jawaban Anda itu adalah ada bentuk interaksi sosialnya ya. Nah, ini masih terbawa dengan bentuk interaksi tadi ya. Jadi ini seharusnya nanti tidak usah disampaikan ini ya. Seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini dulu pembahasan saya. Nanti akan saya lanjutkan untuk di video yang kedua untuk soal yang berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang.